Sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang kafir tentu menyesal. Kalau yang mukmin bagaimana pula ia menyesal? Iya, semua menyesal. Yang mukmin pun menyesal. Menyesali perbuatannya, kalau tahu itu balasannya begitu besar, begitu hebat dari Allah, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tahu pahala mengaji begitu besar, dia akan setiap hari mengaji. Kalau tahu langkah demi langkah menuju tempat ibadah itu dibalas dengan ganjaran yang begitu besar dari Allah, saya akan jalan lebih jauh. Tapi karena kita belum diubah hijab kita, maka belum ada penyesalan. Kalau yang kafir tentu dia merintih mohon ampun kepada Allah untuk dikembalikan agar bisa beriman, itu pun sudah ada, tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin muslimin para asatizah, wabil khusus para asatizah yang baru saja menjadi imam rawatib di Masjid Jami Nur, dan tak lupa DKM Masjid Jami Nur yang sama-sama terhormati, serta pencetus atau pengurus program Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayu Wijaya, serta juga bapak jemaah sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aktivitas kita dari mulai kita membuka mata hingga kelak menjamkan mata kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Berharap kepada Allah semoga ilmu kita manfaat dan juga hadirnya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah kepada Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidayna. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita yang begitu banyak. Wabil khusus dua nikmat yang amat berharga dan amat penting bagi kita, yang ini nikmat iman wal Islam, yang insya Allah dengan kedua nikmat tersebut aktivitas kita
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Islam, langkah demi langkah menuju tempat ini pasti Allah balas dengan pahala. Makan kita dengan niat ibadah di awal bismillah bernilai ibadah. Mencari nafkah kita dari mulai rumah ke tempat kerja hingga balik lagi dengan diawali bismillah, tawakkaltu Allah untuk menghidupkan anak istri, karena ada iman dan Islam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya pun kita dengan niat kita untuk istirahat agar bisa besoknya aktivitas kembali. Tidur dengan cara Rasulullah yang telah kita pelajari, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran ada iman wal Islam. Maka patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Insya Allah dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Dengan mungkin Allah menambah mantapkan keyakinan Islam kita, dengan nambah giat ibadah kita, dengan nambah ikhlas segala yang kita kerjakan dan segala yang Allah takdirkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berharap kita akan mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan dari Nabi kita di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukmin akhul mukmin. Kita adalah saudara seiman dengan saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang sehingga mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Maka dari itu pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka kita adalah seiman dengan saudara kita, yang tentu kalau saudara kita sakit kita pun harus merasakan. Saudara kita yang di luar sana, khususnya di Palestina, sedang mendapatkan tekanan, sedang terguncang, sedang mendapatkan intimidasi dan juga ancaman nyawa. Maka dari itu kita patut mendoakan sesama saudara kita. Kita bacakan surat Al-Fatihah, yang mana mudah-mudahan yang gugur Allah berikan pahala yang syuhada dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan lemah Allah berikan kekuatan, yang dalam keadaan sedih Allah berikan angkat kesedihannya, karena ini semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dikini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Kita nggak bisa ke sana membantu mereka, paling tidak doa. Jangan dikatakan doa tidak ada manfaatnya. Doa saiful mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Insya Allah dengan doa-doa kita, para guru, para wali, para syuhada yang lainnya, insya Allah Allah segera angkat musibah yang sedang menimpa saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti pun termasuk apabila kita di alam mahsyar ditanya oleh Allah, man ikhwanuka, man rabbuka, kita bisa jawab, man nabiyuka, kita bisa jawab, man kiblatuka, tapi man ikhwanuka, bagaimana mungkin saudara muslim, kamu bersaudara dengan muslim, sementara kepedulian kamu tidak ada. Paling tidak dengan doa kita mengaku al-mu'min ikhwani adalah saudara kita, tapi kita tidak berdoa, tidak ada satupun gerakan hati, tidak miris melihat saudara-saudara kita sedang terancam. Maka dari itu jemaah sekalian, ayo terus kita doakan saudara-saudara kita seiman yang sedang mendapatkan tekanan. Semoga Allah segera berikan kekuatan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang berlangsung di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kali ini saya akan bacakan sebuah hadis Sahih Al-Jami nomor 4355, hadis hasan.
Jibril. Berkata Jibril kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayitun wa ahbib man sita fa innaka mughariqah wa man sita fa innaka mulaqi." Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma sita, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Silakan kamu sesukamu. Mau belagu-belagu, mau alim-alim, silakan." Dan tentu ini disampaikan kepada keluarga kita. Fa'innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan menemui yang namanya kematian. Mau belagu-belagu silakan, mau ibadah-ibadah silakan, tapi ketahuilah bahwa kamu akan mati. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian adalah hal yang gaib, yang tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kematian akan datang. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan mentang-mentang muda, wah masih lama. Tidak seperti itu. Dan jangan juga kalau tua mengharapkan pengen mati belum tentu. Dan juga kalian semua jangan menghindar dari kematian. Karena kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi was-shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dalam sebuah firman Allah Al-Jumu'ah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kita kan takut banget. Kadang-kadang bagaimana caranya biar gak mati? Apa berobat? Karena takut mati. Minum obat, takut mati. Dimanapun kalian bersembunyi karena takut mati, dia pasti akan menemui kamu. Dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia akan beritakan kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Yang terakhirnya ini, dia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan, pertanggungjawaban. Silakan itu. Mau minum-minum silakan, mau alim silakan, mau belagu ketahuilah kamu akan mati dan akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan di dunia. Silakan Palestina dibantai, ayo dibedil satu-satu, pasti akan mati. Kamu dengan apa yang telah dikerjakan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian telah sama-sama kita ketahui ada dua macam. Ada yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah ini yang kita harapkan, yang guru kita mengajarkan agar kita sering berbanyak ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Mohon kepada Allah, mohon. Karena kalau matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah, insya Allah. Karena kematian merupakan awal perjalanan hidup yang abadan. Dan bagi syuhada, kematian merupakan keinginan agar dipercepat bertemu dengan kasihnya Rasulullah Muhammad SAW, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi para syuhada, dia malah senang, bertempur senang, lebih cepat, apalagi yang jelas yang memeranginya orang-orang yang kafir, yang memang harus dihabiskan, mati senang. Tapi bagi kita yang belum ada ketentuan atau mati kita mati syahid atau mati husnul khotimah atau naudzubillah su'ul khotimah, maka perbanyak berbuat kebaikan agar mati kita dalam keadaan baik
mati yang husnul khotimah, mati yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terpenting, apa yang telah kita perbuat selama di dunia itu yang telah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terlepas dari catatan malaikat yang ada di kanan kiri. Benar kalau kata malaikat, silakan ya Muhammad isma zi'ta fa innaka mayitun. Silakan kamu berbuat, mau bunuh silakan, kita bertanggungjawabkan di akhirat. Karena akhirat adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di alam kubur ada dua macam, nikmat kubur atau siksa kubur, yang tergantung kita di dunia. Kalau kita sering berbuat baik, insya Allah dalam waktu yang kemarin, kubur kan yang ada yang dikatakan kubur adalah tempat sendirian. Maka bawalah teman. Apa temannya? Biqira'atil Qur'an. Kalau kita suka baca Quran itu jadi teman. Kubur adalah tempat yang gelap. Maka bawalah lampu. Apa lampunya? Qiyamul lail. Nah, gitu. Kubur adalah tempat di mana himpitan tanah, atas tanah, bawah tanah, samping kanan tanah. Bawalah diban. Apa diban? Amal soleh. Masya Allah. Dan kubur adalah tempat malaikat Munkar wa Nakir bertanya. Nah, ini begitu. Man rabbuka wa man nabiyuka. Maka perbanyaklah wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak bisa kita jawab dengan sendirinya kalau tidak didasari dengan keimanan, dengan kebiasaan. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sebagai pimpinan hidup harus berbuat baik, yang wajib dikerjakan ditambah yang sunnah. Agar apa? Agar betul itu, agar dalam kubur tidak sendirian, agar tidak gelap, agar dapat nyaman. Bahkan sebuah hadis dikatakan kalau yang matinya mati husnul khotimah, orang baik, sering berbuat baik, laksana pengantin baru yang tiada rasa hingga akhir kiamat. Dikiaskan pengantin baru emang tahu pergi sebentar banget. Tapi kalau yang su'ul khotimah, alhamdulillah lama, memang lama. Bedanya sampai 20.000 tahun dengan alam dunia. Dan belum tentu kapan akhirat atau kiamat menegak. Maka dengan kita rajin berbuat baik, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin qiyamul lail, rajin silaturahim, insya Allah di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Dan hanya di dunia untuk kita bisa mendapatkan nikmat kubur di dunia ini kesempatan. Karena kalau udah mati udah gak bisa lagi. Silakan, sesukamu, kata malaikat. Mau baik-baik, mau buruk-buruk, tapi ketahui kau fa'innaka mayyitun. Kamu akan menemui dengan yang namanya kematian. Karena setiap makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan, dan ikut pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahbib man si'ta fa innaka mughariqa. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan cintailah siapa yang kau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah kepadanya. Silakan kamu cintai apa yang kamu kehendaki. Apa yang kita cari bersama cintai? Harta, anak, istri. Itu kan tiga itu: istri, anak, harta. Ketahuilah bahwa engkau akan berpisah darinya. Maka
Dalam surah At-Taghabun Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang kita cintai, yang sekarang kita sayangi, anak istri akan menjadi musuh. Dengan sebab apa? Karena kita tidak mendidiknya, karena lantaran kita tidak mengajarinya. Pada saat yaumil mahsyar, lantaran kita tidak memberikan pendidikan agama yang benar terhadap anak atau istri kita enak-enaknya ngaji, pengen masuk surga, kita kata anak, ya Allah, saya banding, saya mau masuk neraka tapi tidak pernah dididik tentang pendidikan agama terhadap ayat saya, tidak pernah dididik ajaran agama terhadap suami saya. Itu benar yang kita perlu perhatikan agar tidak menjadi musuh-musuh kita, karena kita tidak mendidiknya, mengajarkan, dan itu pun bisa menjadi kita terjerumus ke neraka ataupun ke surga. Berapa banyak para kepala keluarga yang rela mengorbankan jiwanya demi istri, demi anak, bahkan naudzubillah sampai mengerjakan hal-hal yang tidak inginkan agar mendapatkan keinginan dari sang kasihnya, yaitu anak dan istri, sampai melakukan korupsi, pencurian, perampokan dengan lantaran mencintainya yang berlebihan. Maka dari itu mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintailah yang kamu cintai, sesungguhnya kau akan terpisah dengannya. Maka dari itu, sekiranya anak, istri menjerumuskan kita ke jurang api neraka, hindarilah. Berapa banyak para kepala keluarga yang sebab istri-istrinya merongrong, meminta diberikan sesuatu tanpa ada kemampuan sang kepala keluarga, sehingga gelap mata, mencuri, rampok, bahkan korupsi, naudzubillah yang kesemuanya tentu perbuatan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dilakukan. Itu yang menjadikan anak dan istri menjadi musuh bagi kita. Namun apabila mereka berbuat salah, maka ampunilah. Sebab dengan mengampuni atau memaafkan merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang mau bertobat di jalannya. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan beramallah, sesungguhnya engkau akan memenuhi amal-amal perbuatanmu tersebut. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan kita akan kita terima pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berbuat baik pasti dibalas, mau berbuat buruk pasti dibalas, dan kita akan menemui amal-amal kita tatkala kita sedang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu silakan berbuat sesuatu, silakan sayangi sesungguhnya, dan silakan berbuat atau beramal sesungguhnya. Karena sesungguhnya kita akan menemui amal-amal kita. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal merebut kita, mari kita berusaha agar senantiasa menjalankan perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan menjadikan kita bahagia apabila kita sudah dimarahi Allah Subhanahu wa taala, dan hindari perbuatan-perbuatan yang membuat kita jadi celaka dan menyesal. Dan penyesalan tersebut tidak ada guna kalau ruh sudah berpisah dari jasad kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya makhluk alam kubur semuanya menyesal. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau yang kafir tentu menyesal, kalau yang mukmin bagaimana pula ia menyesal? Iya, semua menyesal. Yang mukmin pun menyesal, menyesali perbuatannya. Kalau tahu itu balasannya begitu besar, begitu hebat dari Allah, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tahu pahala mengaji begitu besar, dia akan setiap hari mengaji. Kalau tahu langkah demi langkah menuju tempat ibadah itu dibalas dengan ganjaran yang begitu besar dari Allah, saya akan jalan lebih jauh. Tapi karena kita belum diubah hidup kita, maka belum ada penyesalan. Kalau yang kafir tentu dia merintih mohon ampun kepada Allah untuk dikembalikan agar bisa beriman, itu pun sudah ada, tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia tempat kita untuk membawa bekal-bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah di alam kubur, itu sudah tidak ada guna kita berharap. Maka benar kata hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam mati, 3: amal soleh, sedekah jariyah, sedekah yang kita telah keluarkan saat ini yang akan kita bawa, yang akan menolong kita. Maka selagi hidup banyakin sedekah, itu yang akan dibawa. Karena cuma 3, benar. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bisa ngaji, ajarin anak, ajarin tetangga, ajarin saudara, ajarin teman. Ayo ngaji, baca Fatihah yang benar. Selama itu Fatihah kita ajarkan kepada salah seorang dan itu dipakai, insya Allah pahalanya akan selalu ada. Yang terakhir, auladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak soleh pun enggak sembarang bisa menjadi abradadabur, tentu berkat didikan kedua orang tuanya, berkat doa-doa daripada orang-orang tuanya. Tentu mungkin kita menjadi saat ini berkat doa-doa orang tua kita yang dulu belum terkabul. Setelah dia wafat, kita baru sadar. Selagi masih ada dia, kita masih bandel, masih belum rutin sholatnya. Begitu beliau wafat, sebelumnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya jadi anak yang sholat terus dia doa. Maka kita pun harus demikian terhadap anak kita saat ini. Terus doain anak-anak kita setiap sujud agar menjadi anak yang soleh dan soleha, agar dikuatkan iman. Sebab kita tidak tahu mau jadi apa setelah kita wafat. Tapi paling tidak dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, insya Allah begitu kita wafat pun anak kita sama seperti kita mendoakan kedua orang tua. Maka berbahagia kalau anak yang soleh, setiap bacaan Quran yang dia baca 1 huruf dibalas 10, kita orang tua dapat.
Setiap sholawat yang dipanjatkan kepada Rasulullah, nama kita disebut. Karena ada sebuah hadis yang menerangkan setiap hari Jumat barang siapa umat Nabi Muhammad SAW membaca sholawat tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat yang Allah tugaskan khusus. Ya Rasulullah, ini sholawat dari Fulan bin Fulan, dari Fulanah binti Fulan. Masya Allah. Kita katakan, walaupun kita sudah tidak bisa beribadah lagi di alam kubur, paling tidak ada doa-doa dari anak yang setiap waktu berdoa. Ada amal-amal investasi kita. Maka di dunia lah kita cari apa yang menjadi bekal kita di akhirat. Biar sedikit beli karpet atau nyumbang pembangunan masjid. Selama itu keramik nempel sebab kita beli, dipakai sujud saat itu pula mengalir pahala. Maka beruntunglah hanya orang-orang yang berpikir yang bisa menginvestasikan untuk keberlangsungan hidup setelah hidup. Karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita, mari terus kita tingkatkan ibadah kita. Perbanyak istighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Perbanyak sholawat dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan istighfar, dengan sholawat, dengan zikir la ilaha illallah, kita yang akan kembali ke alam kubur. Di alam kubur mendapatkan teman yang baik, mendapatkan penerangan yang cukup, mendapatkan dipan yang layak, dan dapat menjawab pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir dengan jawaban yang benar. Dan setelah itu kita berjumpa di siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Ghafur selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan para pemimpin kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah jadikan para musuh-musuhnya orang-orangnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus juga anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahli khair. Dawahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhiruhum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.